Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Umiati. NIK P3K saya 19720514 2024 21202. Alamat saya di Perumahan Geraha Panca Mustika. Ini kami akan melaporkan orientasi P3K, pengenalan nilai dan etika instansi. Latar belakang, maksud dan laporan ini disusun sebagai pemenuhan kewajiban peserta orientasi P3K, dan maksud dan tujuannya yaitu memberikan bekal pengetahuan, sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai dasar ASN. Waktu dan tempat tanggal 11 sampai 21 November, tepatnya di BKPSDM dan instansi masing-masing. Kedua yaitu nilai dan etika, visi dan misi Kabupaten Blora, yaitu sesarengan bangun Blora berkelanjutan dan berdaya saing. Misinya yaitu peningkatan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Yang ketiga, pembangunan ekonomi lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan. Yang keempat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan aktif. Yang kelima, memperkuat ketahanan sosial budaya, ekonomi, dan ekologi. 6. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, stabilitas ekonomi, dan pembangunan yang berkesinambungan. Nilai budaya kerja pemerintah Kabupaten Blora yaitu sederhana, amanah, mandiri, dan ikhlas dan normatif. Manajemen kepegawaian P3K meliputi perencanaan kinerja pegawai, pelaksanaan kinerja, dan penilaian kinerja pegawai. Yang ketiga yaitu nilai dan etika organisasi. Rencana strategis atau RENSTRA, visi dan misi OPD yaitu mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan, dan mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih, dan akuntabel sesuai dengan tugas pokok di Dinas PUPR dalam yang tertamu dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021. Tujuan dan sasarannya yaitu sasaran jangka menengah, pelayanan infrastruktur perumahan dan pemukiman yang layak dan aman. Permasalahan layanan perangkat daerah mendapatkan akses air minum yang layak dan aman, kurang optimalnya pelayanan sistem drainase skala kota. Faktornya yaitu penghambat dan pendorongnya yaitu bersih yang belum terpadu. Untuk pendorongnya adanya dukungan untuk melakukan perbaikan saluran drainase di lokasi yang mengalami. Untuk satu divisi tupoksi saya di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, di bidang Cipta Karya, tupoksi saya yaitu sebagai penerima dan tercatat permintaan layanan sedang umur 3. Fungsinya menerima permohonan layanan penyedotan lumpur tinja dari pelanggan via telepon, online, atau tatap muka. Relevansi dengan tujuan yaitu untuk memastikan semua permintaan terdata dan dapat diproses. Verifikasi dan koordinasi awal. Uraiannya yaitu melakukan verifikasi data pelanggan dan jika diperlukan melakukan koordinasi dengan tim lapangan. Relevansinya dengan tujuan layanan yaitu untuk menghindari kesalahan informasi dan mempersiapkan tim lapangan. Penjadwalan dan pengaturan armada. Terus fungsinya yaitu bertanggung jawab mengatur jadwal sedot tinja harian, mingguan,
dan mendistribusikan armada truk secara efisien agar waktu tunggu pelanggan tidak terlalu lama. Relevansinya yaitu untuk mengoptimalkan operasional dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Terus pelaporan yang terakhir, pelaporan kinerja, uraian dan fungsi, yaitu untuk menyusun laporan kinerja layanan secara periode, harian, mingguan, atau bulanan, yang mencakup jumlah layanan yang terselesaikan, total volume sedot, dan peringkat retribusi yang diterima. Relevansinya dengan tujuan layanan yaitu untuk menyediakan data untuk evaluasi dan perencanaan pimpinan. Tugas tupoksi saya di Dinas Pekerjaan Umum di bidang cipta karya, saya sebagai penghubung antara pelanggan, tim teknis, dan bagian keuangan untuk memastikan seluruh proses pelayanan berjalan tertib, terdata, dan akuntabel dari awal hingga akhir. RHK, Rencana Kerja P3K, nama saya Sumiati, tadi sudah saya jelaskan. Masa kontrak saya mulai tahun 2024 sampai 2029. Metrik kerja penutup metrik rencana hasil kerja tahunan, yaitu rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi meningkatnya kualitas dan kecepatan layanan sanitasi, tercapainya tertib administrasi keuangan retribusi, terjadinya kualitas data dan dokumentasi kinerja unit. Rencana hasil kerjanya itu tersedianya dan permohonan dan penjadwalan layanan penyedotan lumpur tinja yang akurat dan tepat waktu. Terkelolanya penerimaan retribusi layanan sedot lumpur tinja. Untuk aspeknya yaitu kuantitas, indikator kinerja, presentasi layanan yang terjadwal dan diproses sesuai SOP. Untuk targetnya selama ini sudah 100%. Kegiatan dan tahapannya yaitu menerima permohonan pelanggan dengan ramah dan informatif. Terus untuk berakhlak yaitu penerimaan verifikasi permohonan, yaitu masuknya berorientasi. Penutup, bab 5 penutup, simpulannya yaitu masa orientasi P3K telah memberikan pemahaman yang mendalam tentang nilai dasar ASN dan berakhlak yang fungsinya yaitu untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Blora sebagai penata laksana penyehatan lingkungan pemula. Saya siap mengkalkulasikan nilai-nilai tersebut, khususnya dalam mendukung program penyehatan lingkungan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Manfaatnya yaitu penyelarasan diri atau adaptasi cepat. P3K memahami secara cepat struktur organisasi, visi dan misi, dan tupoksi saya di Dinas PUPR sehingga dapat segera beradaptasi dengan lingkungan, kerja teknis dan khas di bidang cipta karya. Penguatan integritas dan etika, mendalami nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak serta etika spesifik yang berlaku di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, misalnya transparansi dalam kegiatan, anti korupsi, dan lain-lain. Ini untuk membangun benteng moral untuk mencegah praktek tidak etis.
membangun jaringan dan rasa kepemilikan, bertemu dengan rekan kerja, pegawai senior dari berbagai bidang, yaitu ada di bidang bina marga, SDA, cipta karya, dan bangunan gedung. Ini untuk mempermudah koordinasi, kolaborasi, dan menumbuhkan rasa loyal terhadap organisasi. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Laporan sosialisasi P3K dari kami. Kalau Bapak Kapit ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan, kalau bisa akan kami jawab. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan sudah ini, jadi proses ini merupakan bagian pembelajaran buat kita semua. Jadi pembelajaran buat pendidikan sebagai kita yang baik, tapi di sisi lain juga ini merupakan pembelajaran buat kami, karena mungkin dulu kami tidak ada feedback yang spesifik seperti ini. Sekarang dibutuhkan. Posisi kami sebagai mentor itu sudah untuk proses belajar. Ini sebetulnya proses pembelajaran bersama antara mentor dengan peserta. Jadi tadi sudah diuraikan, sudah ini dari runtut dari adanya visi misi, kemudian diturunkan lewat RPJMD Kabupaten Blora, kemudian lewat setelah itu disebutkan semuanya. Kemudian sudah untuk fokus penjaringan di proses pelayanan pendidikan sudah untuk berjenjang. Kira-kira apa sih kira-kira kendala atau hambatannya di proses pelaksanaan? Untuk kendalanya ini masalah armada, Pak. Armada kami kan selama ini hanya satu, Pak. Mungkin tahun depan bisa ditambahkan lagi untuk armada agar untuk pelayanan setinja tidak antriannya tidak terlalu lama gitu, Pak. Kalau terkait dengan pelaksanaan pelayanan, mungkin ada komplain atau ada hambatan lain di luar itu, kira-kira untuk selama ini untuk pelayanannya itu sangat memuaskan di masyarakat, Pak. Dan ada tadi juga disebutkan ini ada target retribusi, itu mungkin juga bisa disampaikan kira-kira target dan retribusinya untuk untuk tarifnya itu kan sudah ada di Perda ya, Pak, ya. Ada di Perda Bupati. Itu untuk tarif rumah tangga itu 150, untuk tarif sosial misalnya seperti rumah sakit, seperti kantor-kantor itu 100, untuk tarif apa itu bisnis itu 200, Pak Firman, untuk tarifnya. Untuk pencapaian di tahun 2025 itu sudah mencapai target yaitu 100 juta yang tahun 2025. Yang untuk tahun 2026 insya Allah kami akan menaikkan target menjadi 150, Pak Firman. Mudah-mudahan kami bisa memenuhi target itu. Saya kira sudah cukup banyak ya. Pesan kami ya, selamat sudah dikatakan, kemudian sudah ikut feedback juga untuk menyempurnakan pemahaman sebagai posisi dikatakan, dan nantinya selamat bergabung kembali dalam kegiatan sehari-hari. Harapan kami apa yang didapatkan di feedback ini bisa memberikan pemahaman yang lebih, kemudian bisa diterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Pak Firman, saya terima kasih atas bimbingan dan arahan Pak Firman sebagai bidang cipta karya. Saya terima kasih. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Itu aja Pak Firman yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.